Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurfaida dengan NPM 202151122. Saya dari kelas 2020D. Program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Dengan ini saya membuat video pembelajaran dengan materi turunan fungsi aljabar. Di sini saya mengambil KD yang pertama yaitu KD 3.10 tentang menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah, semisal hadir semuanya, Ibu akan memasuki materi yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian dari turunan. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian turunan, apakah ada yang bisa menjelaskan pengertian dari turunan tersebut? Ayo, siapa coba yang bisa? Saya Ibu. Baik, namanya siapa? Dewi Ibu. Baik, silakan Dewi untuk menyampaikan pendapat Dewi. Jadi begini teman-teman, pengertian turunan adalah turunan fungsi adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai input variabel. Turunan juga bisa disebut sebagai diferensial dan proses untuk menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Baik, pintar Dewi. Jadi, turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan tersebut dinamakan diferensiasi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan nih kriteria ketuntasan minimal atau biasa disebut dengan KKM Matematika. KKM Matematika itu pada di kriteria 75. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dengan metode problem based learning. Dengan mengkaji atau mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, siswa atau peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian turunan, menentukan dan menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar, menjelaskan penerapan turunan fungsi aljabar,
dan menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Sebelum Ibu membagikan bahan ajar yang Ibu akan berikan, Ibu akan membagikan dulu kelompoknya ya, 4-5 orang. Baik, udah Ibu bentuk kelompoknya. Ini untuk kelompok yang pertama. Dan ini kelompok kedua. Kelompok ketiga. Dan kelompok keempat. Nah, Ibu telah membagikan kelompoknya. Tinggal kalian mengamati dan membaca permasalahan yang disajikan pada bahan ajar ini. Dan kalian diskusikan dan lengkapi bagian kosong yang ada pada bahan ajar ya, anak-anak. Nah, untuk waktu mengisi bahan ajarnya Ibu berikan waktu lebih lama lagi nih, 30 menit cukup. Ya, baik, dikerjakan sekarang masing-masing kelompoknya secara teliti, pelan-pelan saja waktunya lama ini. Baik, 30 menit sudah berlalu. Apakah ada yang kesulitan? Kelompok mana yang kesulitan nih? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, berarti teman-teman bisa mengisinya. Siapa nih di sini satu kelompok yang dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan? Saya, Ibu. Baik, silakan Stefani untuk mengerjakan ke depan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi di sini teman-teman, kelompok saya mengisi dengan rumus turunan. Contoh yang pertama, fx sama dengan 5, turunan pertamanya adalah 0. Contoh yang kedua, fx sama dengan 2x, turunan pertamanya adalah 2. Contoh yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 2, turunan pertamanya adalah 2x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2x. Contoh yang keempat, y sama dengan 2x pangkat 4, turunan pertamanya adalah 2 dikali 4x pangkat 4 dikurang 1, hasilnya adalah 8x pangkat 3. Selanjutnya adalah nomor 5. Y sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 dikurang 2x. Turunannya adalah 8x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 2. Baik, terima kasih kepada Stefani yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok? Jikalau tidak ada, Stefani bisa kembali lagi duduk. Nah, untuk selanjutnya Ibu punya LKPD nih untuk kelompok dikerjakan dengan teliti. Nah, Ibu berikan ya. Apakah kelompok bisa mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Bisa? Baik, kalau bisa. Apakah sudah selesai? Karena waktu sudah habis. Apakah sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Baik. Kalau sudah, Ibu akan menunjuk kepada satu orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada Sally, silakan untuk presentasi di depan. Baik Ibu, tentukan turunan dari fx sama dengan x akar x. Jadi kelompok kami menjawab dengan cara fx sama dengan x akar x. Fx sama dengan x pangkat 3/2, x dikali x sama dengan 3/2, x pangkat 3/2 dikurang 1. Fx sama dengan 3/2 x pangkat 1/2,
fx sama dengan 3/2 akar x. Jadi hasil dari tentukan turunan dari fx sama dengan x akar x adalah 3/2 akar x. Selanjutnya soal kedua. Tentukan turunan dari fx sama dengan 6 akar x pangkat 3. Kita menjawabnya dengan cara fx sama dengan 6 akar x pangkat 3 sama dengan 6 x pangkat 3/2. Maka didapati df per dx sama dengan 3/2 kali 6x pangkat 3/2 dikurang 1. df sama dengan dx sama dengan 9x 1/2. df per dx sama dengan 9 akar x. Jadi hasilnya adalah dari tentukan turunan dari fx sama dengan 6 akar x pangkat 3 adalah 9 akar x. Baik, terima kasih Sally telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan apa yang telah Sally sampaikan? Tidak ada? Oh, baik. Jikalau tidak ada, Sally bisa duduk kembali di tempatnya. Baik, yang Ibu telah amati, kalian sudah bisa. Apakah ada yang bisa menjelaskan poin-poin penting dalam kegiatan pembelajaran hari ini tentang turunan fungsi aljabar? Ada? Ada. Baik, kalau ada silakan maju ke depan. Baik Ibu, di sini saya akan menyimpulkan tentang pengertian turunan fungsi aljabar. Definisi turunan. Turunan fungsi fx terhadap x didefinisikan oleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. F dalam kurung x ditambah h dikurang fx dibagi h. Notasi turunan. Turunan pertama fungsi y sama dengan fx pada ix bisa kita notasikan seperti berikut. Y aksen sama dengan f aksen x. dy per dx sama dengan dfx per dx. dxy sama dengan dx dalam kurung fx. Nah, dari definisi di atas bisa kita turunkan beberapa rumus turunan tersebut. Yang pertama, fx sama dengan k, f turunan x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan kx, turunannya fx aksen x sama dengan k. Yang ketiga, fx sama dengan x pangkat n, f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Yang keempat, fx sama dengan k u dikali x. F kurang x sama dengan k u aksen x. Yang kelima, fx sama dengan u kali x kurang lebih v x. Turunannya sama dengan u aksen x kurang lebih v aksen x. Baik, apakah ada yang sudah paham atau ada yang belum mengerti nih tentang turunan fungsi aljabar yang telah dijelaskan oleh temannya tadi ataupun Ibu jelaskan? Boleh angkat tangannya. Apakah ada? Oh, tidak ada. Baik, jikalau tidak ada. Ada? Oh, ada. Baik, di sini ada yang ingin bertanya. Ya, Ibu izin bertanya, bagaimana cara turunan fungsi konstan tersebut? Saya masih kurang paham. Baik, Dina bertanya nih. Bagaimana sih Bu turunan fungsi aljabar konstan itu? Jadi di sini Ibu akan jelaskan kembali turunan fungsi konstan itu fx sama dengan k. Atau turunan pertama f turunan pertama x sama dengan 0. Adapun contoh yang Ibu akan paparkan sebagai berikut. Tentukan turunan pertama dari
8 deh. Baik. Di sini pembahasannya itu fx-nya kan sudah kita ketahui, yaitu 8. Fx sama dengan 8x pangkat 0. Turunan pertamanya 0 dikali 8x pangkat 0 dikurangi 1. Didapati hasil turunan pertama dari 8 adalah 0. Baik, segitu yang Ibu akan paparkan. Apakah Dina mengerti? Baik, jika sudah mengerti, baik. Jikalau teman-teman semuanya sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas individu nih kepada kalian untuk pelatihan mengenai materi yang telah disampaikan, yaitu turunan fungsi aljabar. Pada kegiatan hari ini, alhamdulillah setelah selesai. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Bisa dipimpin? Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan semuanya ataupun mengamati dan mengerjakan soal-soal yang Ibu telah berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.